Teman-teman perawat, kali ini saya bicara tentang bignat. Nah, siapa nih yang nggak pernah dengar bignat atau bikarbonat ya? Dan biasanya juga dikenal dengan nama melon. Bahasa Inggrisnya natrium kan sodium. Jadi biasanya kalau di literatur Inggris ya, bahasa Inggris kita menyebutnya sodium bikarbonat. Bignat nih biasanya kan suka bikin ribut ya, nah, karena perawat tuh agak males gitu kalau ngasih bignat karena resiko plebitisnya tinggi, terbakar lah, nekrotik lah jaringannya, meskipun venanya udah gede kadang senggol dikit gitu ya, fiksasinya nggak beres langsung deh bikin masalah. Jadi tapi bignat ini bisa kita minimalisasi efek sampingnya ya, nanti kita cerita. Bignat ini adalah Na tambah HCO3, jadi untuk alkalinisasi. Biasanya digunakan pada asidosis. Ya. Isinya adalah natrium dan HCO3. Nah, karena dia ada natriumnya, oleh karena itu hati-hati saat kita koreksi bignat, natrium naik juga. Pernah ada bayi kan ya, misalkan asidosis metabolik dan hiponatremia. Nah, pada saat kita koreksi bignat, nah natriumnya tuh biasanya kita hitung juga untuk melihat efek koreksi terhadap Na-nya. Isinya adalah natrium bikarbonat NaHCO3 yang konsentrasinya 1 mili sama dengan 1 milimol. Kapan kita berikan asidosis metabolik yang karena kehilangan bignat? Ada beberapa keadaan asidosis metabolik yang bukan dikarenakan kehilangan bignat ya, tapi ini ceritanya agak panjang kalau asidosis metabolik. Pokoknya ada keadaan di mana bignatnya kurang ya diberikan bignatnya, diare, gagal ginjal, transfusi tukar. Atau ada asidosis laktat biasanya pada resusitasi yang berkepanjangan. Ini menjadi tanggung jawab kita sebagai tim resusitasi untuk mencegah asidosis metabolik ya. Jadi kalau first golden minute-nya bagus, harusnya tidak hipoksia berkepanjangan dan tidak akan terjadi asidosis laktat. Kalaupun terjadi, indikasi pemberian bignat. Atau terapi pada kelebihan kalium ya. Nah, rumus koreksi bignat itu biasanya kita kasih setengah dari defisitnya ya, jumlah defisit dalam milimol itu 0,3 dikali base excess dikali berat badan. Nah, biasanya kita berikan setengahnya dulu, lalu kita evaluasi ulang 1 jam setelah koreksi. Nah, kalau mau lebih gampangnya BE dikali berat badan dibagi 6. Nah, itu akan menghasilkan setengah dari total jumlah defisit dalam milimol. Jadi BE dikali berat badan dibagi 6 akan menghasilkan dalam jumlah milimol bignat. Nah, milimolnya itu kan tadi konsentrasinya 1 milimol sama dengan 1 mililiter. Jadi lebih gampang. Misalnya hasilnya mendapatkan 1,2, artinya 1,2 cc gitu ya. Cara pemberiannya gimana? Dia harus dilarutkan 1:1. Jadi kalau bignatnya 5 cc, maka pelarutnya 5 cc. Jumlahnya akan menjadi 10 cc. Cairan pelarutnya dextrose 5%, dextrose 10%, atau NaCl. Pilihannya yang mana sih pelarutnya, mendingan NaCl atau dextrose? Tergantung. Kalau dia memang butuh koreksi natrium, sekalian aja dengan NaCl. Tapi kalau memang dia butuh dextrose lebih banyak, ya bisa aja dilarutkan dengan dextrose 10% untuk menambah cairan TPM-nya ya, dextrose dalam TPM-nya. Cara pemberiannya intravena, jadi nggak boleh lewat arteri, nggak boleh subkutan injeksi, nggak boleh intramuskular ya, dan di drip. Kecepatannya ada yang maksimalnya ya, maksimal kecepatannya 10 milimol per menit. Dan gunakanlah vena sentral. Kalau vena sentral seperti long line atau PICC misalnya nggak ada, gunakanlah vena besar. Ya, jangan vena-vena perifer yang di ujung-ujung ini. Itu lebih tinggi sekali masalah plebitisnya ya. Efek sampingnya gimana? Kalau pemberian terlalu cepat, dia bisa berdampak perdarahan otak, ya, intraventricular hemorrhage. Kalau dia nggak terfiksasi lah, ekstravasasi, akhirnya bisa jadi plebitis, nekrotik, bahkan bisa menyebabkan amputasi karena terjadi trauma kimia basa. Ya, trauma kimia itu bisa karena asam, karena basa. Kalau yang
natrium bikarbonat nih trauma basa. Dan bisa aja kelebihan natrium karena biasanya kita hitung big nut-nya, ternyata big nut kan bergandeng dengan natrium, plus kadang-kadang dilarutkan dengan natrium juga NaCl, sehingga kita harus hitung pemberian koreksi big nut, natrium harus dihitung supaya tidak kelebihan natrium. Nah, ini hati-hati tidak kompatibel dengan cairan-cairan ini. Oleh karena itu biasanya kalau pemberian big nut lebih amannya dibilas aja dulu dengan NaCl jalur infusnya, karena kalau ketemu dengan Ca glukonas ya yang ada pada cairan PG atau epinefrin atau lagi drip dopa ya, itu dia tidak kompatibel. Mungkin itu, mari kita tingkatkan keselamatan bekerja di unit kita masing-masing.